warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsiah, NIM 18121252295, kelas 6D PGSD. Di sini saya akan mensimulasikan tentang pembelajaran segi banyak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semua baik. Anak-anak sudah berdoa belum? Nah, belum. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Bagus sekali kalau hadir semua. Kalian memang anak-anak yang rajin. Kalian semua harus rajin sekolah agar menjadi anak kebanggaan bangsa. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baiklah. Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan siapkan peralatan belajar kalian ya. Anak-anak sudah semua? Baiklah. Jadi, apakah ada ingat minggu lalu kita telah belajar apa? Benar Siti Musleha, alhamdulillah kalian memang anak yang rajin. Minggu lalu kita belajar tentang pembilangan bulat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang segi banyak anak-anak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai segi banyak. Segi banyak adalah bangunan tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Jumlah sudut yang ada sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya. Kurva tertutup sederhana yang memiliki sisi berupa ruas garis disebut dengan segi banyak. Segi banyak terjadi dengan menghubungkan beberapa titik satu sama lain yang tidak terletak pada satu garis lurus. Segi banyak juga disebut bangun datar karena bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Di dalam bangun datar juga disebut mengenai segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Bangun datar dalam matematika disebut bangun geometri. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangunan tersebut menentukan nama dan bentuk bangunan datar tersebut. Misalnya, yang dibatasi oleh 3 garis disebut bangun segitiga. Bidang yang dibatasi oleh 4 ruas garis disebut bangun segi 4. Bidang yang dibatasi oleh 5 garis disebut bangun segi 5, dan seterusnya. Jumlah ruas garis serta model yang dimiliki oleh sebuah bangun merupakan salah satu sifat bangun datar tersebut. Jadi sifat suatu bangun datar ditentukan oleh jumlah ruas garis, model garis, besar sudut, dan lain-lain. Segi banyak suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Garis-garis yang berhubungan pada segi banyak itu membentuk sisi. Segi banyak yang paling sedikit sisinya adalah bangun datar segitiga. Contoh segi banyak antara lain ada bangun datar persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, trapesium, segi 5 atau pentagon, dan segi 6 atau heksagon. Segi banyak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama segi banyak beraturan dan yang kedua segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri segi banyak beraturan itu yang pertama segi banyak beraturan itu sisi-sisinya sama panjangnya. Yang kedua yaitu sudut-sudutnya sama besar. Dan yang ketiga bentuk cembung atau melengkung keluar. Nah, contoh segi banyak beraturan yaitu segitiga sama sisi, segi 4 atau persegi, segi 5, dan segi 6. Yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya, ciri-ciri segi banyak tidak beraturan itu yang pertama sisi-sisinya tidak sama panjang, yang kedua sudutnya tidak sama besar, dan yang ketiga bentuknya bisa cembung dan bisa cekung. Contoh dari segi banyak tidak beraturan yaitu persegi panjang, jajar genjang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan trapesium. Ini Ibu ada contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang ini segi banyak beraturan. Nih, segi banyak beraturan. Yang ini segi banyak tidak beraturan.
Nah, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar. Dapat dipahami anak-anak? Nah, baiklah kalau dapat dipahami. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil nomor kepala. Anak-anak coba amati gambar yang ibu pegang ini. Nah, kemudian kalian diskusikan bersama masing-masing kelompok kalian untuk mendeskripsikan tentang gambar tersebut. Nanti salah satu kelompok akan maju, ibu panggil untuk melaporkan hasil diskusinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai tugasnya? Kalau tidak ada, ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Kalau ada yang kesulitan, bisa ditanyakan ke ibu ya. Nah, anak-anak sudah 15 menit, apakah sudah selesai semua? Nah, baiklah kalau sudah selesai semua, ibu panggil yang mempresentasikan hasil diskusinya kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kepada perwakilan kelompok 3 dipersilahkan untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3. Apa kelompok lain ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya lagi? Ya, nah baiklah kepada kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil jawaban diskusinya, dipersilakan. Yang lain diperhatikan ya. Ya, jawaban kalian semua memang bagus-bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi gambar yang telah ibu berikan tadi adalah gambar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangunan yang sama sisinya panjang dan sudutnya sama besar, yaitu memiliki 2 sisi sama panjang dan sisi sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu merupakan bangunan datar yang mempunyai banyak sisi, yang panjang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi pembeda dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu dilihat dari sisi dan sudutnya. Ya anak-anak, apakah dapat dipahami? Baiklah kalau dapat dipahami. Anak-anak, selanjutnya ibu akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan. Jawab sendiri ya, jangan nyontek. Nah, ini soalnya. Nah, ibu beri waktu untuk 15 menit. Kalau sudah selesai silahkan kumpul ke depan. Apakah sudah selesai anak-anak? Nah, bagus. Kalau sudah selesai, silahkan kumpul ke depan ya. Ya. Nah, baiklah kita hari ini telah mempelajari banyak tentang segi banyak. Ibu akan menjelaskan sekali lagi agar kalian dapat memahami dengan jelas. Jadi, segi banyak adalah bangunan yang seluruh sisinya dibangun oleh garis. Jumlah sudut yang ada sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya. Kurva tertutup sederhana yang memiliki sisi berupa ruas garis disebut dengan segi banyak. Segi banyak yang terhubung dengan beberapa titik satu sama lain yang tidak terletak pada satu garis lurus. Apabila sisi dan sudut segi banyak berukuran sama, segi banyak tersebut dinamakan segi banyak beraturan. Anak-anak, apakah ada yang kurang dimengerti dari penjelasan ibu? Baiklah kalau sudah dapat dipahami. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai segi banyak beraturan. Segi banyak adalah bangunan yang seluruh sisinya dibangun oleh garis. Jumlah sudutnya yang ada sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya. Segi banyak juga disebut bangun datar karena merupakan sebuah bangunan berupa bidang datar, bangunan oleh beberapa ruas garis, dan di dalam bangunan datar juga berkaitan dengan segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Segi banyak beraturan adalah bangunan yang sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, yaitu memiliki 2 sisi yang sama panjang dan sudutnya yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan merupakan bangunan datar yang mempunyai banyak sisi yang sama sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi pembeda dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu dilihat dari sisi dan sudutnya.
Nah, baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu berpesan, tolong pelajaran kita hari ini diingat-ingat ya, dan jangan lupa belajar untuk pelajaran minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, Dasuki. Nah, kita sudah berdoa, kemudian silahkan rapikan alat-alat tulis kalian. Ya baiklah, kalau sudah rapi, ingat-ingat ya pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.